Halo guys, balik lagi di channel AWS Movie. Di video kali ini, gua akan ngebahas sebuah alur cerita film. Film ini sebenarnya rekomendasi dari gua sendiri sih. Ya, asal kalian tahu, channel ini baru gua bangun dan gua akan fokus untuk ngebahas alur cerita film dari rekomendasi kalian semua. Jadi, gua di sini akan meringkas sebuah alur cerita film buat nemenin waktu santai kalian yang masih jadi beban keluarga. Di sini gua untuk pertama kalinya akan nge-review alur cerita film yang berjudul The Human Centipede 2009. Pasti kalian semua para pecinta horror thriller tahu dengan film ini. Film ini menceritakan seorang mantan dokter bedah yang terobsesi dengan penemuan gilanya. Sebelum ke alur ceritanya, siapin kopi, udut, dan cemilan kalian agar lebih makcoy lagi. Jika udah, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe aja ya, agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari AWS Movie. Film ini diawali dengan seorang di dalam mobil yang bernama Dr. Heather yang sedang memandangi foto 3 doginya yang saling berdempetan. Tak lama kemudian, datanglah sebuah truk Mang Jono di belakang mobil dokter tersebut. Dengan keadaan kebelet sambil membawa tisu, Kang Truk pun turun untuk membuang sisa hajat makan semalam di Jono Resto. Tak lama kemudian, si dokter pun keluar dari mobil tersebut sambil membawa senjata FF andalannya. Secara diam-diam, Dr. Heather mengikuti Kang Truk tersebut dengan menodongkan senjata FF-nya dan film pun baru dimulai. Scene beralih ke sebuah hotel. Kita sebut saja Jono Hotel. Di sana kita diperlihatkan 2 cewek seksoi Amerika yang sedang merencanakan untuk pergi ke pesta dugem sambil abok teh gelas. Tak lama kemudian, mereka pun berangkat dengan dandanan ala cewek seksoi, cetarnan membahana. Di dalam perjalanan, mereka pun tersesat dan memutuskan untuk putar balik. Lalu, tiba-tiba, nampaknya sesuatu yang terjadi pada mobil mereka. Tak disangka-sangka mobil ban mereka pun pecah. Dengan keadaan kecewa, mereka mencoba untuk mencari bantuan. Dan saat menelpon bantuan, ya sinyal telepon pun hilang, entah kemana perginya. Tak lama itu datang sebuah mobil yang ditumpangi oleh om-om sambil ngudut santuy. Setelah itu mereka meminta bantuan dan tak disangka, om-om tersebut bukannya malah menolong. Si om pun malah mengajak adu gabrut sama Trisome. Dengan keadaan takut dan panik, mereka menutup kaca mobil tersebut dan menghiraukan om-om yang pergi meninggalkan mereka. Tak lama itu, mereka memutuskan untuk jalan kaki ke tengah hutan sambil adu bacot yang saling menyalahkan. Di tengah adu bacot tersebut, lalu tiba-tiba Jenny, look. I think it's a house, I swear. It's a light or something. Come on, let's go. Lindsay pun melihat sebuah cahaya dan ternyata itu adalah sebuah rumah hingga mereka pun mendekati rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut dengan keadaan basah kuyup, mereka mencoba untuk mencari seseorang dengan cara menggedor setiap pintu di jendela. Tak lama kemudian muncullah seorang laki-laki yang bernama Heather dengan tatapan ala psikopatnya dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah. Setelah masuk, mereka meminta bantuan kepada dokter tersebut. Lalu, dokter tersebut menawarkan segelas air putih untuk mereka. Tak lama kemudian, dokter tersebut pun menyuruh mereka untuk minum. Lalu, tiba-tiba, The rape trap. What? Rohypnol. ternyata, di dalam air tersebut sudah dicampur dengan pil koplo yang membuat Jenny tertidur pulas dan Lindsay pun ripuh hingga muntah. Dengan keadaan panik dan ripuh, Lindsay pun memerontak dan alhasil seperti biasa, Lindsay pun lumpuh dengan jarum suntik yang berisi obat tidur ala psikopat. Lalu, ketika Jenny dan Lindsay terkejut saat terbangun, tiba-tiba mereka diikat di sebuah ruangan pasien ala psikopat bersama seorang pria yang tidak diketahui mereka.
Dan ternyata pria tersebut adalah Kang sopir truk yang ditembak hater tadi siang. Mereka berdua pun berteriak dengan teriakan khas minta tolong. Hater pun menghampiri sopir truk tersebut dan mengatakan bahwa dia tidak pantas untuk jadi kelinci percobaannya. Lalu, hater pun membunuhnya menggunakan cairan racun yang dimasukkan di selang infus Kang truk tersebut. Mereka yang melihat pun sontak memberontak ketakutan, namun hater tidak peduli dengan berontakan tersebut dan malah fokus untuk mengubur mayat Kang truk tadi. Beberapa jam kemudian, hater pun pergi dan mencari mangsa lagi untuk mengganti Kang sopir tadi yang modar. Akhirnya, hater mendapatkan mangsa lelaki turis Jepang yang bernama Katsuro. Lalu, hater pun di sini siap untuk menjelaskan kehidupannya dan sebuah penelitian gilanya terhadap mereka bertiga. Di sini hater menjelaskan akan mengoperasi dan menghubungkan mereka dalam satu sistem pencernaan. Mendengar hal tersebut, Jenny dan Lindsay semakin ripuh seedan-edannya. Sementara, si Katsuro pun terus memberontak. Hater juga menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang mantan dokter bedah yang paling terkenal di dunia dan dia juga bisa memisahkan orang kembar siam. Akan tetapi, yang paling dia inginkan adalah membuat makhluk baru dengan cara menjelajahi manusia secara bersamaan seperti yang ia lakukan kepada 3 doginya. Hater menjelaskan secara rinci tentang operasi yang dia lakukan. Jadi, mereka akan dihubungkan dari mulut ke jubur hingga mereka bisa berbagi dalam satu sistem pencernaan tunggal. Karena tidak mau menderita, Lindsay pun mencoba untuk kabur. Namun, dia terjebak di sebuah kamar. Menyadari Lindsay berada di sebuah kamar, hater pun memecahkan kaca kamar tersebut. Setelah itu, Lindsay terus ngabret seedan-edannya hingga dia terjatuh di dalam kolam renang. Ketika hater akan menembak kepala Lindsay, tiba-tiba karena tidak membayar listrik bulanan dan akhirnya listrik rumah hater pun padam. Dan kemudian hater memilih untuk membayar listrik tersebut ke Kang PLN. Mengambil kesempatan itu, Lindsay pun mencoba untuk kabur dengan membawa Jenny. Lalu, tiba-tiba Lindsay pun tertembak senjata FF bius milik hater hingga Lindsay pingsan dan aksi kabur pun gagal. Karena Lindsay berani untuk melarikan diri, hater pun memutuskan untuk menempatkannya di bagian tengah, di mana itu adalah bagian yang paling menyakitkan. Hater pun membius para korbannya dan mulai untuk melakukan proyek gilanya tersebut dengan alat-alat khas dokter psikopat. Hater memilih Katsuro untuk bagian kepala kelabangnya. Hater mulai mengoperasi bokong Katsuro dan Lindsay serta mencabut gigi-gigi Lindsay dan Jenny satu persatu. Lindsay dan Jenny akan dijahit mulutnya ke bagian orang yang ada di depannya. Hater juga akan mengoperasi lutut korbannya untuk mencegah kelenturan sendi di bagian lutut sehingga korbannya sulit untuk menggerakkan kakinya sendiri. Tak lama kemudian, hater pun merasa cukup dengan operasinya dan membangunkan ketiga korbannya. Mereka bertiga merasa kesakitan, namun hater yang mempunyai jiwa dokter psikopat merasa bangga dan memotret mereka bertiga. Kemudian, hater pun mengurung mereka di sebuah ruangan sel yang amat kecil. Katsuro yang masih berbicara terus memberontak dan berteriak. Tak lama kemudian, pagi pun tiba. Saat itu mereka disuruh berjalan di halaman rumah. Lalu hater juga meminta mereka untuk membawakan sebuah koran. Namun, Katsuro terus menjatuhkan koran tersebut. Ketika sedang makan, Katsuro pun kesal sehingga menggigit kaki hater, yang berakibatkan hater pun marah dan menanjong Katsuro hingga pingsan. Setelah Katsuro sadar, dia pun meminta maaf kepada Lindsay karena dia akan membuang air besar. Dan mau tidak mau, Lindsay pun harus menelannya. Melihat kejadian tersebut, hater pun sangat gembira. Hater terus melatih dan menguasai kelabangnya. Mereka diperlakukan layaknya hewan peliharaan.
Lama-kelamaan, hater pun semakin kesal dengan manusia kelabangnya karena tidak bisa tidur akibat teriakan dari Katsuro. Kemudian, dia mengecek manusia kelabangnya dan dia menemukan Jenny yang lagi sekarat. Bahkan, jahitan di mulut Jenny mengeluarkan nanah. Tak lama kemudian, hater mendapatkan telepon dari seorang polisi dan ternyata polisi tersebut sedang mencari turis-turis yang hilang. Polisi tersebut mencurigai hater sebagai pelakunya. Tak lama kemudian, polisi tersebut seketika sudah berada di depan rumahnya. Hater pun mulai panik sehingga dia berlari ke atas untuk menemui polisi tersebut. Karena tidak mau terungkap, hater memilih kedua polisi tersebut untuk menjadi sambungan kelabangnya yang akan menggantikan si Jenny yang mulai sekarat. Seperti biasa, jiwa psikopat hater menawarkan minum yang berisikan pil koplo kepada kedua polisi tersebut. Kemudian, hater meninggalkan mereka untuk mengecek manusia kelabangnya dan memerintahkan mereka untuk tidak bersuara. Setelah hater keluar dari sana, Katsuro pun merencanakan sesuatu. Seusai minum, kedua polisi itu menginterogasi kepada hater beberapa pertanyaan. Mereka mulai curiga ketika hater berbicara kasar saat ditanyai soal turis-turis yang hilang. Polisi tersebut mengetahui ruang bawah tanah hater dan mereka meminta hater untuk mengantarkannya. Hater yang ketakutan akhirnya mengancam akan melaporkan mereka balik ke polisi karena polisi tersebut tidak mempunyai surat penggeledahan rumah. Lalu, para polisi tersebut itu pun meninggalkan rumah hater. Ketika hater kembali ke ruangan penyekapan, dia pun terkejut karena manusia kelabangnya menghilang. Saat hater lengah, Katsuro pun menyerangnya dengan cara menusuk kakinya dengan pisau bedah. Kemudian, Katsuro pun kembali menusuk lututnya hingga terjatuh. Lalu, Katsuro pun menggigit telinga hater hingga putus dan hater pun jatuh pingsan. Mereka pun mulai menaikin tangga untuk melarikan diri. Kemudian, Lindsay pun menunjukkan jalan kabur dari sana. Namun, ternyata jalan tersebut sudah tertutup. Upaya mereka untuk melarikan diri pun gagal setelah hater terbangun dari pingsannya. Sehingga mereka pun terjebak di ruangan tersebut. Katsuro mencoba untuk memecahkan kaca, namun sedikit susah. Sehingga dia mulai menyerah dan pasrah dengan kedatangan hater. Katsuro pun menghampiri hater dan mengaku bahwa dirinya pantas menerima siksaan itu karena dia telah menyiksa keluarganya sendiri. Kemudian, Katsuro pun memilih untuk bunuh diri dan para wanita yang di belakangnya pun menangis. Hater pun kembali didatangi polisi yang membawa surat izin penggeledahan rumah. Para polisi itu pun masuk dengan paksa karena tidak ada yang membukakan pintu. Mereka berdua mulai berpencar untuk menggeledah isi rumah hater. Cranch menemukan pisau bedah yang berlumuran darah di ruangan bawah tanah. Kemudian, setelah ditelusuri, dia pun menemukan 3 korban hater. Di sisi lain, Fowler sangat lengah sehingga kakinya disayat oleh hater dan hater juga menembaknya. Cranch yang mendengar suara tembakan langsung ngabrit menuju rekannya tersebut. Setelah mendapatkan Fowler yang mati, dia pun ditembak oleh hater. Dengan tenaga yang tersisa, Cranch pun berhasil mengheadshot kepala hater hingga dia tewas. Dan Cranch sendiri juga mati akibat tembakan dari hater. Sementara itu, Lindsay menangis karena dia menyadari bahwa Jenny sudah dalam keadaan sekarat dan Lindsay juga melihat detik-detik kematian temannya tersebut dari cermin di hadapannya. Lindsay sangat sedih ketika dia terperangkap oleh mayat temannya dan mayat lainnya termasuk mayat hater. Bahkan, hingga akhir film, nasib Lindsay pun tidak diketahui. Dan, film pun berakhir. Nah, itu tadi adalah alur cerita film yang berjudul The Human Centipede. Bagaimana? Sangat menjijikan bukan? Kelakuan mantan dokter dengan penelitiannya tersebut membuat 3 korbannya sangat tersiksa hingga sampai akhirnya dokter psikopat KW pun modar di headshot polisi. Ya, begitulah sifat psikopat. Kalau nggak tersiksa bukan psikopat namanya. Dan di akhir film kita diperlihatkan bahwa si Lindsay masih tetap bertahan. Bagaimana nasib Lindsay nanti? IMDb untuk film ini adalah 4,4. Dan menurut gua cocok untuk diberi 5,0. Karena ceritanya unik dengan kegilaan dokter bedah dan penemuan anehnya. Sebenarnya film ini masih ada kelanjutannya. Jika kalian pengen gua ngebuat alur cerita film keduanya, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin segini aja pembahasan film The Human Centipede 2009. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari AWS Movie. Thanks for watching and see you next video. Dadah.